Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Deki dengan NIM 131424051 dari jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya Perencanaan Pendidikan dengan judul Perencanaan Kerjasama dan Kemitraan Pendidikan. Dosen pengampu Profesor Dr. Novianti Jafri, SPDI, MPDI. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu konsep dasar kemitraan pendidikan. Kemitraan pendidikan merupakan jalinan kerjasama antara lembaga pendidikan dengan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholders dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Menurut Suryo Subroto tahun 2012, kemitraan pendidikan harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Berikutnya bentuk-bentuk kemitraan pendidikan, ada internal dan eksternal. Kemitraan internal adalah kerjasama yang terjadi di dalam institusi pendidikan antara berbagai unit staf pengajar dan peserta didik. Contoh, kemitraan internal termasuk kerjasama antar unit di dalam lembaga, seperti antara fakultas dan departemen, hubungan antara manajemen dan staf pengajar, serta kolaborasi antara institusi dengan peserta didik untuk mendukung kegiatan akademik dan pengembangan pendidikan yang lebih baik. Yang kedua, kemitraan eksternal melibatkan kerjasama antara institusi pendidikan dan pihak-pihak di luar. Pihak-pihak di luar lembaga seperti pemerintah, dunia usaha, industri, masyarakat, dan institusi pendidikan lain. Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia, menyediakan program magang, penelitian bersama, atau penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih baik. Selanjutnya, perencanaan kemitraan pendidikan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan terdiri dari tiga aspek, yaitu identifikasi potensi dan kebutuhan institusi. Yang kedua, pemangku kepentingan pemetaan potensial. Yang ketiga, analisis SWOT. Perencanaan kemitraan pendidikan yang kedua yaitu penyusunan program yang terdiri dari tiga aspek. Yang pertama, penetapan tujuan dan sasaran. Yang ketiga, penentuan bentuk kemitraan. Yang ketiga, penyusunan rencana aksi. Selanjutnya, implementasi. Implementasi terdiri dari tiga aspek, yaitu yang pertama, program sosialisasi. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan. Dan yang ketiga, monitoring dan evaluasi. Yang terakhir, faktor pendukung dan penghambat dalam kemitraan pendidikan. Yang pertama, faktor pendukung. Faktor pendukung dalam kemitraan pendidikan mencakup komitmen pimpinan, ketersediaan sumber daya, komunikasi yang efektif, dan sistem manajemen yang baik. Faktor-faktor ini membantu kelancaran kemitraan dengan memastikan adanya dukungan yang kuat, alokasi sumber daya yang tepat, serta koordinasi yang jelas antara semua pihak yang terlibat. Yang kedua, faktor penghambat. Faktor penghambat ini meliputi keterbatasan anggaran, perbedaan budaya organisasi, koordinasi yang kurang efektif, dan ketidakselarasan tujuan. Faktor-faktor ini dapat menghambat proses kemitraan, misalnya ketidakcukupan dana untuk pelaksanaan program, perbedaan nilai antara institusi, atau kurangnya pemahaman bersama mengenai tujuan yang ingin dicapai. Jadi kesimpulannya, perencanaan kemitraan pendidikan yang efektif memerlukan pendekatan sistematis dan komprehensif yang melibatkan analisis kebutuhan, identifikasi mitra yang tepat, penyusunan rencana aksi yang jelas. Keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh komitmen semua pihak, mulai dari pimpinan, pengelola, hingga peserta didik, serta manajemen yang profesional. Manajemen yang baik memastikan koordinasi yang efisien, pemantauan yang tepat, dan evaluasi berkelanjutan, sehingga tujuan pendidikan yang optimal dapat dicapai dengan sukses. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.